Shalom dan selamat pagi buat kita semua sahabat Delima dimanapun kita berada. Pada pagi hari ini kita disapa firman Tuhan lewat kitab Yesaya pasal 61 ayat 8. Sebab aku Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahmu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Demikian firman Tuhan. Sahabat Delima yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saya awali nats ini dengan pertanyaan, siapakah di antara kita yang mau hidup di dalam keterpurukan? Siapakah di antara kita yang mau hidup dalam kegelapan? Dan siapakah di antara kita yang mau hidup dalam penindasan? Atau adakah di antara kita yang mau hidup dengan tangisan air mata? Saya kira tak ada satu orang pun yang menginginkan kita hidup dalam hal itu. Dan sebaliknya, justru kita ingin hidup di dalam kebebasan atau kemerdekaan. Justru kita menginginkan hidup dalam sukacita, serta hidup dalam damai sejahtera dan damai yang sejati. Apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, atau apa yang kita maui, ternyata Tuhan Allah menginginkannya juga. Tuhan Allah mau menghadirkan keselamatan, kemerdekaan atau kebebasan hidup dan damai sejahtera bagi kita yang mengimani Dia. Tuhan adalah keselamatan kita. Tuhan mengharapkan setiap orang yang hidup di dalam Dia, hidup di dalam keadaan sukacita. Sahabat Delima yang terkasih, nats hari ini masuk dalam kategori Trito Yesaya yang mencakup janji bahwa Israel akan dibaharui dan akan dipulangkan ke negerinya, sekaligus mengungkapkan, menceritakan kemuliaan Allah terhadap bangsa-bangsanya. Sahabat Delima yang terkasih di dalam Yesus Kristus, agar pembaharuan, agar kebebasan bangsa-bangsanya boleh terlaksana, maka lewat nats ini Allah menegaskan setiap umat yang dicintainya harus memiliki pola hidup, dan pola hidup itu harus dipegang dan dilaksanakan oleh umat Allah. Apakah pola hidup yang ditegaskan Allah untuk dilaksanakan oleh umatnya? Nats hari ini berkata, setiap umat yang meyakini Tuhan adalah keselamatannya harus cinta dengan hukum. Hukum yang dimaksud adalah peraturan yang diberikan Allah kepada manusia untuk dipegang dan dilaksanakan. Yang kedua, Tuhan membenci perampasan dan kecurangan. Maka kita juga sebagai umat yang meyakini Tuhan adalah keselamatan kita harus membenci perampasan dan kecurangan itu. Karena perampasan dan kecurangan adalah sifat licik manusia yang dapat mempengaruhi kehidupan sesamanya, bahkan dapat mematikan kehidupan orang lain. Sahabat Delima, apabila umat Tuhan boleh memenuhi pola hidup yang diaturkan oleh Tuhan Allah, maka berkat yang melimpah akan kita terima. Jika berkat itu mengalir di dalam kehidupan kita oleh karena kebolehan kita memegang dan melaksanakan pola hidup yang diterapkan Tuhan Allah lewat nats ini, adakah alasan untuk tidak mencintai apa yang Tuhan cintai di dalam kehidupan kita? Adakah alasan untuk tidak membenci apa yang Tuhan benci di dalam kehidupan kita? Maka lewat nats ini telah ditegaskan bagi setiap umat yang boleh melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, ia akan mendapat upahnya, yaitu berkat yang berlimpah-limpah di dalam kehidupannya. Amin.